Siantar Utara sudah 3. Oke, selatan. Oke, Marimbung. Oke, Martoba. Siap. Baru Sitalasari 3. Oke. Pasti ada. Provinsi. Baiklah, pertama saya bacakan pendahuluan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya dan mengizinkan kita di PGRI Kota Pematang Siantar sebagai organisasi profesi pendiri anak usia dini boleh berkontribusi memberikan stimulus terhadap peserta didik, mencerdaskan anak bangsa, mencapai cita-cita negara, menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Segala puji dan puja patut kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa pandemi COVID-19 sudah berlalu, walau belum sepenuhnya kondusif, tetapi kita telah dapat melakukan kegiatan secara offline. Terima kasih kepada seluruh anggota IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar yang memberi kepercayaan kepada kami menjadi pengurus masa bakti 2017-2022, di mana pada bulan September yang lalu sudah berakhir. Namun karena waktu dan sesuatu hal, konferensi estafet kepengurusan organisasi ini baru dapat dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di aula percetakan HKBP Jalan Ahmad Yani nomor 63 Pematang Siantar. Terima kasih kepada para pemilik buku yang berkaitan dengan anak usia ini dan juga pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mendukung atau telah bekerja sama dengan IGTKI PGRI melaksanakan berbagai kegiatan, memberikan stimulus kepada anak usia ini maupun kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kompetensi pendiri dan tenaga kependidikan. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar sebagai mitra IGTKI PGRI, secara khusus Kepala Bidang PAUD Dinas dan Kabin PTK serta jajaran yang terkait yang selama ini boleh bekerjasama dalam hal peningkatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan maupun hal lain yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan anak usia dini, yaitu taman kanak-kanak. Terima kasih kepada Bunda PAUD sebagai pembina yang memberikan motivasi kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga organisasi profesi IGTKI PGRI dapat melakukan kegiatannya guna mendukung program-program pemerintah meningkatkan dan mewujudkan Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Sungguh suatu kesempatan yang baik bagi kami pengurus masa bakti 2017-2022 untuk mengayuh roda kesempatan yang baik dalam mengayuh perjalanan organisasi IGTKI ini. Namun sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, layanan yang kami berikan lewat program-program yang spektakuler tidak bisa kami berikan. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Selama ini berharap pengurus yang akan terpilih nanti boleh mengisi kekurangan kami dan memberikan excellent service lewat program-program yang dapat memupuk kebersamaan. Para guru anak-anak di Kota Pematang Siantar, sebagaimana tema yang sengaja kami pilih, IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar bergerak menuju organisasi mandiri berkualitas, mewujudkan pendidik yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Dan di sini perlu kami sampaikan kepada forum ini bahwasanya kepengurusan periode 2017-2022 saya Sutia Espediaudi sebagai ketua, wakil ketua Ibu Sartina Pane
Sekretaris Ibu Lina Sialagan SPDMN, Wakil Sekretaris MP Durianti Saragi SPD AUD, Bendara Ibu Eparina Manurung SPD AUD, Wakil Bendara Ibu Siti Mariam SPD AUD, bagian pendidikan dan hubungan kemasyarakatan adalah Miss Yuri yang dulunya sebagai kepala TK Kartini Handayani, berhubung karena beliau berumah tangga mengikuti tugas suami, maka yang aktif untuk periode 2017-2022 adalah kami yang berenam. Jadi memasuki kedua kegiatan rutin, kegiatan bulanan selalu dilakukan secara berhentian di satuan pendidikan sebagai tuan rumah. Bentuk-bentuk kreativitas yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar bagi anak usia dini selalu dilakukan di samping berbagai ragam informasi tentang pendidik dan tentang kependidikan dan juga yang berkaitan dengan peserta didik. Pandemi yang melanda dunia tidak terkecuali negara kita pertemuan bulanan tidak dapat dilakukan, namun secara online memanfaatkan teknologi diadakan kegiatan pelatihan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran pada bulan April 2021. Kedua, Hari Anak Nasional bulan Juli 2018, perayaan Hari Anak Nasional yang diikuti semua lembaga satuan pendidikan yang bergabung di GTKI PGRI dengan kegiatan pawai setiap satuan pendidikan dengan memakai baju adat serta tarian massal Maumere. 3. Perseni November 2018 bergabung dengan rombongan GTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara mengikuti perseni di Jakarta. Kegiatan yang sangat menginspirasi, dapat melihat berbagai kegiatan setiap daerah tentang bagaimana memberikan stimulus yang tepat terhadap anak usia dini, dan juga menerima penguatan dari pengurus pusat IGTKI PGRI tingkat nasional dan juga dari Kemendikbud. Suatu kebanggaan tersendiri ketika rombongan IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar difasilitasi pihak P4TK TKPLB Bandung untuk melihat kegiatan keseharian mereka dan juga menikmati kota Bandung. 4. Rakerda. Setiap tahunnya pengurus selalu mengikuti rapat kerja daerah atau Rakerda oleh pengurus provinsi dan tempatnya bergantian di kabupaten kota. Pematang Siantar pada tanggal 24-25 Agustus 2019 sebagai tuan rumah. Kegiatan tersebut di Siantar Hotel yang dihadiri oleh Kepala P4TK TKPLB Bandung mewakili Bapak Samyon sebagai mantan Kepala P4TK TKPLB Bandung. Kegiatan rakerda yang diikuti pengurus masa bakti 2017-2022. Februari 2018 rakerda di Tanjung Balai. 19-20 Januari 2019 di Padang Sidempuan. 24 sampai dengan 25 Agustus 2019 di Pematang Siantar. Dan setelah begitu lamanya IGTKI berdiri di kota Pematang Siantar, di saat kepengurusan kami barulah kita menerima untuk menjadi tuan rumah rakerda se-Sumatera Utara. Kami sangat berbangga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk se-Sumatera Utara, karena sudah sekian lama berdirinya IGTKI di kota Siantar, baru kita tahun 2019 menjadi tuan rumah. Kemudian tahun 2021 masa pandemi kita off. Di tahun 2022 itu dia di Batubara. Kemudian 5. Ulang tahun IGTKI PGRI yang selalu diperingati setiap tahunnya pada bulan Mei untuk memupuk kebersamaan sesama anggota. 2018 acara di TK Bintang Timur. 2019 HUT yang diadakan di Medan.
Kemudian 2022, 2021 itu masa pandemi kita off. Kemudian di 2022 rekreasi ke Pasir Putih perkelahian Borsia, yang ini semua dananya dari kas GTKI Kota Pematang Siantar. Kemudian pelatihan workshop untuk peningkatan kompetensi guru, sosialisasi perhitungan jam belajar bagi anak usia ini dengan narasumber dari pengawas Siantar Barat Bapak Aritonang pada bulan Desember 2017. Workshop tentang pemanfaatan papan ukira dan lagu anak dengan narasumber Ibu Heni Situmorang SPD AUD anggota ITKI dilaksanakan di TK Swasta Gatini Handayani pada hari Kamis 8 Februari 2018. Diklat tentang penyusunan borang akreditasi bekerjasama antara ITKI dan IGRA dengan menghadirkan narasumber dari BP Ban Paul Sumut pada hari Jumat 13 April 2018 dilaksanakan di Aula Percetakan HKBP Jalan Ahmad Yani nomor 63. Diklat kurikulum 2013 pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2019 dengan mendatangkan narasumber dari dosen UNIMED jurusan pendidikan anak usia dini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Percetakan HKBP Jalan Ahmad Yani nomor 63. Diklat PKP, program PKP yang mengharuskan guru melaksanakan pembinaan dalam merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada tingkat berpikir tinggi, higher order thinking, skill hots. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 difokuskan di TK Telkom Sandi Putra bekerja sama dengan P4TK PLD Bandung dan bidang TK Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Diklat pemanfaatan IT, pelatihan mulai teknologi bagi guru PAUD atau TK dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Diharapkan setiap peserta mampu memanfaatkan teknologi dalam mendesain pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif. Dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 12 November 2021 di TK Najaret HKBP. Senam ceria kerjasama ITK PGRI Kota Pematang Siantar dengan IBBN pada tanggal 7 Oktober 2021 di TK Kemalang Bayangkari. Diklat Bimbingan Teknis Literasi Dasar PAUD bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang diselenggarakan secara online via Zoom pada tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2021. Dan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dituliskan dalam laporan ini. 7. Kelompok kerja kepala sekolah untuk memaksimalkan komunikasi serta diskusi oleh kepala sekolah di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang tergabung di ITKI PGRI Kota Pematang Siantar. Pembentukan K3S pada rapat kepala sekolah di TK Telkom Sandi Putra pada hari Rabu 18 September 2019 dengan harapan K3S sebagai wadah diskusi para kepala sekolah untuk meningkatkan layanan di satuan pendidikan masing-masing. Salah satu wujud dari K3S ini pada bulan Agustus 2022 telah dilakukan berbagai informasi tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka oleh Sekretaris IKTKI Ibu Lina Sialaga SPD MM. 8. Pembentukan IKTKI PGRI Kecamatan Somota Pematang Siantar yang diawali dengan rapat kepala sekolah pada bulan September 2022 dan dilanjutkan pemilihan pengurus di setiap kecamatan. Pelantikan pengurus diadakan pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Pelantikan berjalan dengan lancar. Semoga pengurus kecamatan
dapat berkarya dengan baik, menjadikan IGTKI PGRI menjadi warga organisasi profesi yang mandiri, berkualitas, menciptakan pendidik yang adaptif, kreatif, dan inovatif. 3. Keanggotaan. Menurut anggaran rumah tangga IGTKI PGRI bab 2 bahwa keanggotaan terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Secara khusus, IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar masih terdiri dari anggota biasa, yaitu guru taman kanak-kanak, pegawai negeri maupun guru swasta. Sampai saat ini, keanggotaan IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar berjumlah lebih kurang 200 orang dari 36 satuan pendidikan taman kanak-kanak dan 7 TK negeri pembina dan 29 TK swasta. Pastikan karena pandemi yang lalu membuat guru banyak keluar dan kembali masuk menjadi guru di satuan pendidikan yang berbeda. Sementara pendataan untuk tahun 2022-2023 belum selesai dilakukan. 4. Perbedaan dan keuangan. Tanpa dana, keuangan, roda perjalanan organisasi tidak akan berjalan. Itu sebabnya setiap organisasi mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota, termasuk kewajiban anggota tentang iuran sebagaimana IGTKI PGRI dalam anggaran rumah tangga bab 19 pasal 17 pasal 77 dengan ketentuan yang telah disepakati pada rapat bulanan IGTKI PGRI di TK Bunga Teratai pada hari Rabu 13 Desember 2017, yakni 1. Iuran guru 4.000 per tahun ditambah sosial guru 1.000 per tahun kali 12 bulan. Jadi setiap guru membayar 60.000 rupiah. Kemudian kedua, dana penyelenggaraan pendidikan yang 2.400 per tahun semasa pandemi COVID menjadi 1.000 rupiah per tahun dengan ketentuan pembagiannya sesuai dengan anggaran dasar IGTKI PGRI bab 19 pasal 77. Dalam hal ini untuk kewajiban tahun 2022-2023 sudah disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan berlaku adalah bahwa dari uang yang 4.000 rupiah kita setorkan ke tingkat pusat 10%, tingkat provinsi 20%, tingkat kabupaten kota 30%, dan tingkat kecamatan 40%. Itulah dana yang dikeluarkan dari iuran yang dikutip dari para anggota. Mengenai inventaris IGTK PGRI yang akan diserahkan pada hari ini sebagai bukti tanda selesainya tugas kami kepengurusan IGTK PGRI 2017-2022 adalah sebagai berikut. Printer Canon tipe printer ini diterima dari hasil kerjasama IGTKI dengan ibu dari produk susu Hilo 10. 2. Bendera IGTKI besar, bendera IGTKI kecil dan tiangnya, bendera PGRI kecil dan tiangnya, bendera merah putih yang kecil dan tiangnya, buku administrasi serta laporan-laporan yang lengkap ada di dalamnya. Kemudian PIN IGTKI PGRI ada 99 PEK. Kenapa? Pada saat itu kita diinstruksikan bahwa kita wajib memakai PIN. Kami dari IGTKI mengambil PIN itu dari pusat, sementara kita masih ada yang belum membeli PIN itu. Jadi untuk berikutnya itu akan diserahkan untuk kepengurusan baru, itu akan dijalankan. Kenapa? Itu adalah uang yang tertanam. Kemudian sebagai penutup, ini ada stempel IGTKI PGRI. Sebagai penutup, demikianlah laporan ini kami buat
untuk segala kekurangan dan kelebihan selama di kepengurusan kami di GTKI PGRI masa bakti 2017-2022 berharap kepengurusan yang terpilih masa bakti 2022-2027 boleh berjalan lebih baik dari kepengurusan yang sudah berjalan. Jadi demikian saja laporan pertanggungjawaban kepengurusan IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar pada hari ini, dan setelah laporan ini kami akan serahkan kepada IGTKI PGRI Provinsi untuk melanjutkan acara yang berikutnya. Jadi demikian saja laporan ini yang dapat kami laporkan, kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf karena kami manusia yang tidak sempurna. Hanya itu yang dapat kami laporkan untuk perbaikan ke depannya secara organisasi berkembang lebih baik di GTKI Kota Siantar. Jadi hidup di GTKI, jaya GTKI, GTKI, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siantar sudah membacakan laporan-laporannya selama dalam kurun waktu kepemimpinannya, ya, yaitu selama 5 tahun, ya. Karena beliau merasa bertanggung jawab, ya, kepada anggotanya apa-apa saja yang sudah dilaksanakan. Namun demikian, ya, karena tadi sudah dibacakan, mudah-mudahan laporan ini sudah dapat diterima oleh anggotanya yang hari ini sudah hadir. Bagaimana Ibu? Apakah laporan dari Ibu Ketua sudah diterima? Sudah dapat diterima? Sudah, ya. Jadi tidak ada lagi yang menyangkut, ya, hal-hal mungkin yang nanti di belakang hari bakal diungkit-ungkit kembali, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin singkat saja saya akan menambahi apa yang disampaikan laporan dari Ketua IGTKI tadi. Berita acara pemeriksaan kas IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar periode September 2017 Oktober 2022. Pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober dan untuk tanggal 20 hari ini yang bertanda tangan di bawah ini nama Arizawati SPD sebagai ketua, nama Superningsih SPD sebagai anggota sesuai dengan surat penugasan pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Oktober 2022 tentang audit keuangan organisasi IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar periode September 2017 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan kas yang dikuasai oleh nama Evelina M. Manurung SPD jabatan bendahara, nama Mariam Harahap SPD AD wakil bendahara sesuai dengan mandat yang telah diberikan melalui Konferda IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar tanggal 19 bulan September tahun 2017 yang terpilih menjadi bendahara dan wakil bendahara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan kami menemui kenyataan bahwa saldo kas yang tersisa sejumlah Rp1.559.700 ditandatangani oleh pengurus, tim audit dan ketua IGTKI. Di sini sudah dilampirkan semua. Setelah pembentukan kecamatan, pengurus kecamatan tanggal 13 Oktober yang lalu, sebenarnya kita mau membagikan kas awal untuk setiap kecamatan. Dan itu sebenarnya sudah kita siapkan formatnya, baik di laporan ini, baik juga di laporan ketua. Tapi belum tersampaikan mungkin karena sesuatu hal kita agak buru-buru ya Bu ya. Jadi kami mohon nanti untuk setiap ketua bendahara kecamatan yang 7 kecamatan bisa menjumpai Ibu Mariam, begitu Bu. Jadi sekian, terima kasih laporan tambahan dari
bagian keuangan. Selamat siang. Sebagai apa tuh? Kas awal untuk kecamatan mendapat bagian ya. Sudah diterima Ibu hari ini. Nanti sabar ya. Nah, jadi itu tadi bendahara sudah membacakan juga keuangannya ya. Karena ini sudah diperiksa juga. Karena ini tuh ada tim auditnya ya. Ada tim audit. Jadi sudah ada pemeriksaannya ya. Jadi nanti kalau memang ada apa-apa, tim pemeriksanya sudah ikut bertanggung jawab ya. Jadi kalau di total sebenarnya banyak juga ya, kecamatan sudah menerima ya. Nah, nanti walaupun belum ya batal ya Bu ya. Dan akan diserahkan kepada bendahara yang baru juga sekitar 1.559.000 sekian ya. Itulah hadiah nanti Ibu ya. Jadi sudah paham Ibu semua ya? Sudah bisa diterima? Sudah ya. Nah, sabar nanti ibu-ibu mengisi kas kecamatan ya. Kalau memang sudah diterima, kita nggak ada lagi Bu ya. Nanti hal-hal bertanya lagi soal keuangan, soal apa ya. Tinggal kita tuntut saja nanti janji pengurus yang bakal menerima kas kecamatan ya. Wah, jadi rancangannya sudah sedemikian rupanya ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tokok palu. Silakan pengurus kita tokok dulu. Tetap Pak Ibu ya. Sudah ya. Nah, maka dengan laporan itu Bu, mereka sudah turun ya dari kepengurusan. Tidak ada lagi pengurus GTKI di Kota Pematang Siantar. Dinyatakan demisioner ya. Iya. Jadi sudah tersusun, sudah ada kandidat yang akan kita pilih kembali ya. Nah, kandidatnya sudah kelihatan. Tadi saya dengar ada 8 orang, cuma yang satu sehubungan anaknya sedang diopname, beliau tidak bisa hadir, maka tidak bisa mencalonkan, terapi batal. Ya, termasuk pengurus yang lama ini. Karena pengurus lama nggak boleh meninggalkan juga begitu saja ya. Pengurus baru harus ada ya pembimbingan atau melanjutkan ya, melanjutkan mungkin program-program kerjanya yang sudah dirancang pada periode yang lalu masih boleh dilanjutkan ya. Nah, untuk itu marilah Bapak Ibu sama-sama kita ya mengikuti jalannya ya persidangan untuk pemilihan ini. Kalau kandidat sudah kita lihat bersama-sama, lanjut dengan menulis surat pernyataan ya Bu ya. Pernyataan bahwasannya bersedia menjadi pengurus. Jadi harus bersedia Bu, bukan bisa gimana? Kalau sudah dipilih. Iya, jadi kalau sudah buat pernyataan Bu, jangan ada kejadian ya, begitu terpilih dia sebagai ini, aku gak mau jadi itu, aku gak mau. Itu tidak boleh Bu ya, jangan kejadian ya seperti itu. Pernah kejadian, walau duduk di mana pun Ibu kalau sudah dipilih tidak ada lagi kata ya, aku gak mau duduk di situ. Mana boleh milih-milih kita Ibu ya, mau duduk di mana kita. Nah, sudah dipilih. Nah, yang pilih peserta, kok bilang nggak mau lah, itu lah tuh macam mana tembak. Mau meninggalkan uang. Calon ini juga harus ada mandatnya Bu, nggak bisa mengajukan diri sendiri, ya. Mandat dari kecamatan bahwasanya memang kecamatan ini mengutus ini sebagai ya untuk menjadi pengurus. Tolong mandat dan surat pernyataan diserahkan kepada kami. Oke, buat kita semua. Sebenarnya Ibu kita akan fokus sedikit. Saya akan sampaikan bagaimana langkah-langkah pemilihannya. Tadi kan kita, kenapa Ibu kami buat seperti inilah aturannya. Kalau kita melanggar aturan, kalau ada kejadian apa-apa kita nggak bisa nuntut. Kenapa Bu? Kenapa perlu? Tolong Bu fokus kalau kita bicarakan ya. Yang dipilih mana ini yang dipilih? Oh yang ini ya. Oh baik Ibu, akan kita tadi berdiri dulu semuanya. Berdiri menghadap ke depan, menghadap semua yang dipilih untuk jadi ketua. Kecuali mungkin Ibu tadi Ibu Isnari tadi kan mau Ibu mau terpilih.
nggak apa-apa, kesepakatan namanya itu Bu. Ya, jadi inilah yang kan untuk yang pertama kita akan milih khusus ketua. Nah dulu di sini pikir yang mana yang mau jadi ketuanya dulu. Habis itu nanti baru sekretaris baru bendahara. Jadi untuk sekarang semuanya kita milih ketua, tulis namanya yang lengkap, kemudian lipat 2 kembali diambil sama panitia. Gitu ya Bu? Tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Oke? Baik, kita mulai dengan bagikan kertas warna merahnya untuk milih ketua. Lihat wajah-wajah ini siapa yang bisa jadi ketua. Jadi ketua yang bisa memimpin. Kotak suaranya mana Ibu Panitia? Kotak suara mana? Untuk pengumpulan suaranya. Kasihkan kotak dulu. Cepat-cepat aja Bu, ya. Pilih ketua kita yang ketua, yang bisa memimpin. Ya. Orangnya tidak emosional, yang bisa memimpin bijaksana, gitu ya. Sebentar ya. Yang mau mendengar masukan-masukan dari bawahan, itu dia ketua. Silakan Bu. Iya. Jangan salah pilih, dipilih pula nanti Ibu Ros bakal. Oke, sudah boleh dikumpul, masukkan ke dalam kotak suara, bawa ke depan. Hedi MC Kemorang, Nirmala Dewi, Nirmala Dewi, Nirmala Dewi SPD, Nirmala Dewi, Sukia SPD AUD, Sukia SPD AUD, Sukia SPD AUD, Epi Junita Purba SPD AUD, Nirmala Dewi, Nirmala Dewi, Nirmala Dewi, Nirmala Dewi hidup, hidup Nirmala Dewi, Nirmala Dewi hidup, Nirmala Dewi, Nirmala Dewi, Sukia Junita Purba. Selesai. Coba kita lihat. Yang mana yang bendera? Berdiri di bendera. Berdiri di bendera. Junita, Epi Junita Purba 2 suara, Eni Melani 2 suara, Nirmala Dewi 13 suara, Sukia 5 suara, total 22 suara sudah pas. Ya, tepuk tangan. Sekarang kita akan memilih sekretaris rodanya organisasi yang pintar IT sekarang. Kalau yang pandai itu jangan pilih Bu. Terus terang aja sekarang ketinggalan nanti kita. Silakan dibagikan. Jangan dipilih lagi Ibu apa? Ibu Nirmala. Baik. Kurang 1, berarti tinggal berapa? Anari nggak mau dia ya. Tinggal 8 calon Bu. Ya. Silakan dipilih yang menjadi sekretaris Ibu pandang-pandang yang coba. tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Lihat wajah-wajahnya yang bisa jadi sekretaris ini. Silakan. Kalau ditampilkan itu Semua dikasih 22 suara Bu. Udah? Sini yuk, saksinya kita ke depan. Ada 3 orang saksi.
Ibu Ketua. Ini sambil ya, sambil. Ini intermezzo aja. Kami tidak intervensi pemilihan kepengurusan IGTK tingkat kabupaten kota Pematang Siantar. Kami apresiasi terus terang. Mekanismenya cukup sangat demokratis. Tepuk tangan dong. Mekanisme pemilihannya. Tadi juga kami sudah dengar laporan pertanggungjawaban pengurusan agama, laporan keuangan juga. Bahkan kami dengar akan ada penyerahan dana untuk tingkat kecamatan, gitu ya Bu? Salut dari dinas cukup salut ya. Nah, kemudian teknis pemilihannya kami cukup apresiasi. Tadi sudah dipilih ketua, kan gitu ya. Nanti bakal dilantik ya Bu ya. Ya. Ketua sudah. Ini kan masuk ke sesi Sekretaris. Masuk kami dipilihlah, jangan lihat wajahnya. Jangan lihat wajah yang bakal calon sekretaris. Lihat kinerjanya. Seperti ketua tadi bilang, sekretaris itu adalah motor gerak daripada organisasi ke depan. 5 tahun ke depan loh, bukan sebentar. Ini bukan masa pandemi lagi, ya. Tolong dipilih calon sekretaris yang betul-betul bisa menggerakkan organisasi IGTK. Itu ya. Tadi Ibu Ketua bilang upayakan yang mengerti IT, ya. Nanti dipilih sekretaris, rupanya orangnya pasif. Tidak bisa berkoordinasi dengan ketua. Itu aja yang mau kami ingatkan, ya. Karena ini 5 tahun ke depan kepengurusannya, supaya kinerja IGTK itu makin mantap ke depannya, makin bagus ke depannya. Kami salut. Tadi saya sendiri dengan Ibu Rode bisik-bisik ya. Hebat IGTK. Bukan seperti hebat IGTK. Bukan seperti pemilihan pengurusan yang lain. Nggak usah sebut nama ya. Nggak usah sebut nama. Kita bukan menceritakan. Iya. Tapi kami salut. Dari awal kami dengar, kami simak, ya. Kami bangga. Jadi ya, salut buat IGTK. Semoga kedepannya semakin solid, ya, semakin solid, supaya bisa bersinergi senantiasa dengan dinas pendidikan Kota Pematang Siantar. Oke, lanjut Bu, itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat IGTK Pematang Siantar. Baik Ibu, kita akan pilih sekretaris, akan kita hitung lagi suaranya. Itu dulu Bu, silakan. 1 gitu ya. Untuk dibuktikan semuanya 22 suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tepuk tangan buat semua, pas. Yang pertama, Heni Meilani Situmorang SPD out. Baik. Yang kedua, Epi Julianti SPD. Nomor 3. Yang ketiga, Epi Junita Purba SPD out. Tenang ya. Heni Melani SPD out. Ya. Kemudian
Kemudian Epi Julianti Saragi. Selanjutnya Heni Melani Situmorang. Heni Melani Situmorang. Heni Melani Situmorang. Nyanyi Situmorang kita nanti ya. Heni Melani Situmorang. Yuk, Situmorang, Situmorang, Situmorang. Oke, jangan tegang-tegang Bu. Santai aja. Sukia SPD. Selanjutnya Epi Julianti Saragi. Heni Melani Situmorang. Epi Julianti SPD. Heni Melani Situmorang. Heni Melani S. Bu, saya baca yang ada di sini ya, yang mau kan. Sukia SPD out. Yohana Septiana Silaen. Heni Melani Situmorang. Heni Melani Situmorang. Heni M Situmorang. Heni Melani SPD out. Heni Melani Situmorang. Habis deh. Silakan Ibu Ketua. Sama Epi Junita mendapat 1 suara. Ya. Epi Julianti Saragi 4 suara. Ya. Heni Melani 14 suara. Terus Sukia 2 suara. Yohana 1 suara. Total 22 ya. Kita lanjut Bu Aktuaga. Iya. Bendahara. Bendahara. Nah, ini harus pandai cari uang ini Bu. Ya. Sendiri bagaimana mencari uang? Saya Bu di bendahara di provinsi. Kemarin kita sudah mengantar uang ke Taput. Ya, itu caranya menghimpun dananya Bu, harus pandai-pandai. Kemarin kita juga ada bencana yang ada di Tapsel, yang ada di mana lagi Bu Ketua? Semua kita bisa menghimpun dana. Medan juga banjir ya, lumayan. Jawa Timur juga, seluruh Indonesia Bu ya. Waktu apa juga gempa di Palu juga banyak seluruh provinsi Sumatera Utara. Jadi ini juga untuk bendahara. Tepuk tangan semua, semangat. Yang warna apa Bu kertasnya? Hijau. Nah, sekarang Ibu dibagikan yang warna hijau. Pilihlah bendahara kita yang bisa pegang uang dan mencari uang. Juga Bu, nanti pegang uang hilang pula uangnya kan? Susah itu, amanah. Silakan. Sudah? Silakan Ibu ke sini, kita hitung dulu. Tetap 22 suara. Ada yang berkurang kan? Ya, hitung ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, kosong. Oke, kita bacakan. Mari Bu. Untuk bendahara Sri Siswa
Sri Siswani belum hidup lagi satu. Epi Junita Purba, Yohana Septina Silain SPD, Epi Junita Purba SPD AUD, Epi Julianti Saragi SPD AUD, Yohana S. Silain, Epi Yulianti Saragi, Sri Siswani, Epi Junita Purba, Sri Siswani SPD AUD, Yohana Silain SPD, Julina Harahap SPD AUD, Epi Junita Purba. Berarti banyak yang pegang uang ya, banyak yang pilihan yang menampakkannya. Sri Siswani SPD AUD, Yohana SPD, Julina Harahap SPD AUD, Sri Siswani SPD AUD, berserak suaranya. Epi Junita Purba, Sri Siswani, Epi Junita Purba, Yohana Septian Silain SPD, Sri Siregar. Tulisannya ini nggak saya baca. SISE apa tulisannya ini? Sri Wani SPD AUD. Saya nggak mau baca yang tidak ada. Saya nggak mau ngarang itu bahaya. Silakan kamu dihitung suara terbanyak selesai suara. Sri Wani Kamsa. Siapakah yang jadi bendahara kita? Epi Junita, yang untuk Junita ya. Epi Junita Purba 6 suara, Epi Juliani 2 suara, Ya. lanjut Sri Siswani 7 suara, Ya. Yohana 5 suara, Julina 2 suara, total 22. Sudah pas Ibu pimpinan pemilihan ya. Nanti yang terpilih sebagai bendahara Sri Siswani. Yang mana orangnya? Ya, baiklah Ibu sekalian, sudah Wakil Ketua Bu Sukia, Sekretaris Hedi Melani Simon Situmolang SPD AUD, Wakil Sekretaris LFI Julianti Saragi SPD AUD. Bendahara terpilih Sri Siswani SPD AUD, Wakil Bendahara Juliana Harahap SPD AUD. Bidang pendidikan dan kesejahteraan yaitu antara lain Ibu Anari Salmian SPD AUD, Evi Junita Purba SPD AUD, Yohana Septina Silain SPD. Demikianlah Ibu Bapak Ibu sekalian ya, hari ini tanggal 20 Oktober 2022 sudah terpilihlah kepengurusan Kota Pematang Siantar. Ya, semoga ibu-ibu pengurus terpilih dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, kita tutup dulu sementara, kita break. Nanti kita langsung hari ini pelantikan saja Bu. Ya, jadi nggak usah kita pakai waktu pelantikan nanti ada lagi, nggak usah ya, supaya selesai langsung efektif ya, efisien.
ya efektif dan efisien kita. Jadi Bapak Ibu tadi panitia sudah kode kalau kita harus makan dulu baru selesai makan acara pelantikan. Diharapkan jangan pulang ya, menyaksikan ya teman-teman pengurus kita yang baru ini ya untuk mengucapkan janji pengurusnya ya. Nah, jadi Ibu sudah berjanji nanti ya apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab yang ini disaksikan ya oleh seluruh ibu guru, anggota IGTKI dan juga di sini masih berhadir di depan kita Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Silakan menyanyi apa sedikit. Saya bacakan ada mobil janji ini ikutin aja tuh ya kalau pelantikan nanti. Iya, ya. Janji pengurus IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar. Janji pengurus IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022 disaksikan oleh peserta saya berjanji satu saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar. Masa bakti 2022-2027. Sesuai dengan wewenang. Tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dua. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, IGTKI PGRI, keputusan Kongres, dan keputusan konferensi IGTKI PGRI Kota Pematang Siantar. Tiga. Saya akan melaksanakan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan untuk mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Kota Pematang Siantar, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Ya, kalau ini pelantikannya bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu sekalian, pelantikan langsung dilaksanakan. Utara melantik pengurus di Kota Pematang Siantar dan mulai saat ini. Amin. Demikian Ibu, ya silakan beri aplaus ya. Ini kami persilakan Bapak dan Ibu dari Dinas memberikan ucapan selamat kepada ibu-ibu terpilih. Nanti disusul ya Bu ya, dari semuanya yang hadir kita salami mereka ucapan selamat ya. Nah, dalam melaksanakan tugas nantinya sukses dan lancar. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberikan waktu kesempatan kepada kita pada hari ini. Semua berjalan baik dan lancar mulai dari tadi pagi sampai pada sekarang. Semua pengurus IGTKI yang luar biasa, pengurus lama, pengurus baru, tetap ada kombinasi
tetap ada kerjasama. Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Tetaplah meningkatkan apa yang sudah dicapai dan ciptakanlah yang terbaik dan lebih baik lagi untuk memajukan pendidikan khususnya TK di Kota Pematang Siantar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu tim dari IGTKI Provinsi yang sudah memimpin acara pemilihan dengan baik dan sungguh luar biasa teratur. Semuanya ada aturannya. Memang luar biasa Bu. Ini kita lihat cara pemilihan yang spesial. Tadinya kami kira itu yang memilih itu semua anggota yang hadir. Ternyata tidak, luar biasa. Nah, inilah hasil keputusan kita bersama. Kita doakan semua peserta pengurus yang terpilih bisa mengemban tugas dengan baik, diberi kesehatan, panjang umur, sehingga dapat mengemban tugas dengan baik. Ibu juga nanti di saat nanti mau kembali ke Medan, kiranya lancar perjalanannya Bu untuk kembali bertemu dengan keluarga dengan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Inilah kami Bu dari Kota Pematang Siantar dengan apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada yang kurang Bu, kami mohon dimaafkan, dan kalau ada yang lebihnya ya melebihi rezeki buat kita semua. Jadi yang bisa kami sampaikan, salam dari Bapak Kepala Bidang Paudidas, seharusnya memang hadir di tengah-tengah kita, tapi beliau tadi juga ada kegiatan rapat tim dari BPMP Provinsi turun tadi ke kantor. Jadi terima kasih. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Ibu Rede dan Bapak Sekali. Yang kami hormati pengurus IGTKI Provinsi Ibu Sulimah dan Ibu Roslena yang dulunya merupakan guru kami di Universitas Terbuka ya, dan para guru-guru sekalian yang saya sayangi. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kelangkangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan olahraga. Kami mewakili pengurus yang terpilih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu guru semuanya, provinsi maupun dinas pendidikan yang memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga kami para pengurus yang terpilih dapat melaksanakan amanah ini sesuai dengan harapan para ibu-ibu sekalian. Saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hidup IGTKI. Jaya IGTKI. IGTKI. Horas Pematang Siantar. Salam literasi. Maju tak kita. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita semangat pula untuk melaksanakan tugas kita sampai 2027. Terima kasih.
Tulus